Shalom, sahabat RPKM yang setia, sahabat YouTube dan juga Facebook yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar sahabat saya semua, kita dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Dolbastin Terbuka dalam program renungan dan pengajaran kata roh istri ataupun RPKM. RPKM, puji Tuhan, haleluya. Dalam kesempatan ini kembali bersama-sama kami diberkati dengan pengajaran secara khusus mengenai atau dengan topik peranan wanita dalam rumah tangga. Di 3 sesi yang sebelumnya kita sudah bicara dan sudah sampaikan peranan pria dalam rumah tangga. Nah, supaya seimbang, para wanita atau para istri pun tahu apa peranannya, tanggung jawabnya sebagai istri di dalam rumah tangga, supaya sama-sama bisa tahu dan sama-sama untuk mengerjakan melakukannya. Puji Tuhan, sekali lagi ini tujuannya supaya apa ya? Pertama adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, yang kedua supaya keluarga itu langgeng, harmonis, diberkati oleh Tuhan ya. Jadi keluarga teladan bagi keluarga-keluarga yang lain, akan menjadi pilar bagi bangsa ya, menjadi suatu contoh bagi bangsa ya. Karena keluarga kuat, bangsa pun kuat, negara pun kuat. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan, yaitu wanita itu sebagai seorang istri yang ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga melalui pilihan dari suaminya yang diberkati, dipersatukan di dalam kasih Tuhan, dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dipersatukan menjadi suami istri yang sah oleh Tuhan dan hidup ya selama ada di dunia ini dan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan dengan alasan apapun, tidak bisa diceraikan dengan alasan apapun ya. Oke, maka hari ini kita perhatikan bersama-sama seorang kasih Tuhan. Jadi ada sebuah, saya awali dengan sebuah ungkapan yang mengatakan begini: di balik pria yang berhasil ada seorang wanita. Haleluya, puji Tuhan. Artinya ya, kesuksesan, keberhasilan dari suami itu tidak terlepas dari peranan atau dukungan dari para istri ya, istri. Nah ya, jadi suami tidak bisa bekerja sendiri, berbuat sendiri tanpa ada ya dukungan dari istrinya ya. Jadi suami itu beruntunglah punya istri ya, yang membuat semua apa yang kita kerjakan berhasil. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita perhatikan secara Tuhan. Tentu apa yang maksud dari makna dari ungkapan ini? Ya, ungkapan ini yaitu di balik pria yang berhasil ada seorang wanita. Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya peran seorang wanita atau istri dalam keberhasilan ya orang-orang tertentu di dalam hidupnya. Ya. Nah, ketika Allah hendak menciptakan wanita, Ia menyebutkan sebagai, jadi ketika Allah menciptakan wanita, Allah menyebutnya sebagai penolong yang sepadan. Silakan nanti dibuka dalam Kejadian 2 ayat 18. Nah, apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan? Nah, kata ini tidak berarti bahwa wanita lebih rendah daripada pria, atau pria merupakan kaum yang lemah hingga perlu seorang penolong. Nah, mari kita perhatikan kata penolong. Nah, kata penolong yang dipakai untuk apa? Menunjukkan suatu kerjasama yang sepadan. Kerjasama yang sepadan. Apa yang kurang pada diri pria akan dilengkapi oleh wanita ataupun istri. Demikian pula sebaliknya, apa yang kurang pada istri atau wanita akan dilengkapi oleh siapa? Pria atau suaminya. Tapi sayang sekali, banyak wanita yang kurang memahami bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak sebagai seorang penolong bagi suaminya. Nah,
Suami hanya dianggap sebagai mungkin tidak menyebut sebagai sapi perahan. Artinya suami itu hanya ditempatkan sebagai penanggung jawab untuk mencari uang, mencari nafkah, mencukupi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Hanya itu. Itu salah. Kalau hanya materi yang dituntut dari suaminya, sekalipun itu adalah memang bagian dari tanggung jawab suami, hati-hati para istri. Jangan itu tempatkan hal yang utama dalam rumah tangga. Ketika itu tidak diperoleh, maka suaminya tidak dihargai, dihormati, ya, bahkan mungkin dikatakan sebagai pria yang tidak bertanggung jawab, pengecut, dan yang lain sebagainya. Ya, secara keseluruhan, sebagai penolong yang sepadan, apa saja peranan yang harus dilakukan oleh seorang wanita dalam keluarganya? Peran utama seorang wanita di dalam keluarganya adalah sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga. Ingat, sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Nah, setelah tahu hal itu, maka baru kemudian, ya, kalau dikaruniakan anak, ya, maka ia juga akan dituntut melakukan perannya sebagai apa? Sebagai ibu bagi anak-anaknya, anak-anak yang dilahirkannya. Jadi istri bagi suaminya, ya, dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Jadi ada peranan istri bagi suaminya, ada peranan ibu bagi anak-anaknya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama, tentunya kita tidak bisa sampai selesaikan dalam satu sesi, ya. Kita akan mungkin bisa saja 2-3 sesi ke depan. Maka hal yang penting pertama itu adalah wanita sebagai seorang istri. Ya. Wanita sebagai seorang istri harus memainkan peranan yang penting bagi keberhasilan suaminya dan juga bagi kebahagiaan rumah tangganya. Supaya keluarga itu berhasil, supaya keluarga itu bahagia, istri harus melakukan peranannya. Nah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang wanita di dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri. Ya, sebagai seorang istri. Ya, itu apa? Yang pertama, menjadi istri yang menghargai dan menghormati suaminya. Yang pertama. Yang kedua, menjadi kekasih dan sahabat bagi suaminya. Dan yang ketiga, menjadi pendamping yang setia bagi suaminya. Yang keempat, mendukung suaminya dalam meringankan beban pekerjaan. 4 hal ini akan kita pelajari, akan kita dengar bersama-sama ke depan. Ya, nah, para wanita, ya. Oke, yang pertama tadi dikatakan di sesi yang pertama ini saya sampaikan hal ini dengan hal ini, menjadi istri yang menghargai, menghormati suaminya. Nah, sebagai seorang istri Kristen yang takut akan Tuhan, wanita harus menghargai dan menghormati otoritas rohani suami sebagai kepala rumah tangga dan mengusahakan serta mendukung dengan segala cara agar suaminya dapat menjalankan otoritas rohaninya sebagai kepala rumah tangga. Ingat, ya, apa menjadi tanggung jawab suami dalam rumah tangga, yaitu dia sebagai, ya, imam, ya, sebagai pendoa bagi keluarganya, akan pembawa damai, mendamaikan, menyampaikan firman, memimpin dalam doa, renungan setiap hari. Itu harus didukung oleh siapa? Didukung oleh para istri. Jadi istri Kristen harus menolong suaminya apa? Memulihkan keberadaan rohani dan menjalankan otoritas sebagai kepala keluarga di rumah tangganya. Itu harus didukung oleh ya. Ketika anak-anak sudah tidak menghargai, menghormati ayahnya dengan alasan apapun itu, ya, istri-istri jangan justru, ya, mendukung perlakuan dari anak. Nah, harus apa? Tetap suami istri sepakat
Ya, istri hargai suamimu. Ketika anak berlaku kasar kepada ayahnya, istri pun harus bijaksana untuk menegurnya, harus ada tetap di pihak suami yang harus dihargai, dihormati. Jangan dilihat anak dalam arti bukan berarti membenci anak, tetapi dalam hal mendidik, mendisiplin, menegur itu harus sama-sama. Sekali lagi, ketika diperlakukan tidak hormat oleh anaknya, ayahnya, maka istri harus berperan sebagai istri, harus berperan sebagai istri bagi suaminya. Engkau bukan menjadi istri bagi anak-anak, tapi engkau menjadi istri bagi suamimu, berarti yang harus ada di pihaknya suami dalam hal melakukan tindakan yang baik, tindakan yang berdisiplin, ya, supaya jangan anak orang ajar kepada ayahnya dengan alasan apapun. Nah ini yang penting sekali selama situasi. Sekali lagi di sesi yang pertama ini saya mengatakan peranan wanita dalam rumah tangga, yaitu hai istri, hargai, hormatilah suamimu. Ya, jadi katakan di ayat yang kalau kita perhatikan di Efesus yang pasal yang kelima, ya, Efesus yang pasal yang kelima ayat yang ke-22 itu berkata demikian. Ya, saya baca dulu Efesus yang Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, bahkan di ayat lain dikatakan tunduk dalam segala hal. Apa kata tunduk di sini? Ya, kata tunduk di sini berarti hormat, menghargai suaminya. Ya, itu namanya tunduk, menghargai, menghormati. Kapan menghargai, menghormati? Oh, ketika suami menghasilkan banyak uang, baru dihargai, dihormati. Ya, ketika suami masih ganteng, gagah, dihargai, dihormati. Coba ketika mungkin tidak memuaskan dalam hal materi, itu masih bisa dihargai, dihormati, ya kan? Nah, katakan, itu siapa wanita yang bisa melakukan seperti berarti kita tidak tunduk dalam segala hal. Dasarnya tunduk istri kepada suami itu adalah yang dikatakan sudah jelas tadi lah, kita mengatakan apa? Ya, tunduklah kepada suami seperti, perhatikan kata seperti kepada Tuhan. Ya, seperti kepada Tuhan. Jadi dasarnya kalau kita tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, menghargai, menghormati Tuhan, ya, dalam segala hal tidak ada kecuali Tuhan, aku hormat padamu ketika engkau berkatiku. Tuhan, aku hormat kepadamu ketika engkau menyembuhkan sakitku. Kan bukan begitu. Ketika Tuhan melepaskan aku dari penderitaan itu, bukan. Dalam segala hal, dalam segala situasi, kita menghargai, menghormati Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan. Nah, demikian juga halnya seorang istri harus melakukan hal yang sama seperti kita tunduk kepada Tuhan, maka kita pun tunduk kepada suami. Taat, hormat dalam segala, baik dalam kekurangannya, kelemahannya, kelebihannya, apapun itu. Jangan melihat suami itu pada saat penderitaan, pada saat keadaan yang sekarang, tapi lihat itu secara membuktikan bisa bersatu bersama-sama itu karena saling mencintai, saling menerima, dan sudah berjanji di hadapan Tuhan. Ya, itu hidup semati. Ya, dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat. Ya, mau bersama-sama, ingat janji itu pada saat diberkati dalam pernikahan. Itu harus dilakukan. Hormati. Jadi, nah, pohon besar. Kalau wanita, para istri mengatakan menghormati Tuhan, ya, tetapi tidak menghormati suaminya, ini adalah suatu pembohongan. Percuma kita menghormati Tuhan tapi tidak merendahkan diri dengan tunduk pada suaminya. Percuma. Apa guna kita menyakiti suami? Ya, itu sama saja menyakiti hati Tuhan. Karena itu, hai para istri, ya, saya ingatkan hari ini bertobatlah jika ada wanita-wanita atau para istri ya tidak berlaku hormat, tidak menghargai suaminya sekarang ini.
karena kondisi ekonomi mungkin, kondisi keuangan mungkin, atau mungkin sudah tidak ganteng, atau mungkin ada kekurangan, kesalahan, pelanggaran dilakukan sehingga direndahkan, ya bertobat. Tetap hargai, hormati suamimu dan segala situasi kondisi apapun. Kalau ada suatu persoalan masalah yang dilakukan oleh suami, bicarakan bersama, diselesaikan. Yang di kamar berdua, bicarakan. Ya, saling terbuka, ketika bicara, yang itu yang satu mendengar, yang satu bicara. Pertama yang pria tentunya lebih banyak mendengar. Jika memang pria melakukan kasar, salah kepada wanita, pelanggaran, istrinya dengan rendah hati, meminta maaf, lalu bertobat, berjanji komitmen untuk tidak melakukannya lagi, dan istri pun tentunya harus memaafkannya, menerimanya kembali dan pulih. Ya, hindari menyelesaikan persoalan masalah pertengkaran di depan anak-anak. Yang di depan anak-anak itu harus dihindari. Ya, lebih baik bicarakan secara rahasia di kamar, kunci kamarnya, bicara di sana, selesaikan di sana. Setelah satu sama lain sudah terbuka menyampaikan ya ketidaksukaannya atau kebenciannya, kepahitannya, mari akhiri dengan doa, maka terjadilah damai sejahtera. Puji Tuhan. Mari para wanita, lakukan perananmu, hargai, hormati suamimu. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, terutama bagi para wanita. Sampai bertemu, ya kita lanjutkan renungan ini di sesi yang kedua. Tetap ikuti supaya terus diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.